Baik. Si papa tadi nyariin kakak. Kakaknya bukan yang sama dia. Pas begitu nggak nanyanya ke gua. Oke. Baik, kita akan mulai. Kan lu sekarang udah tahu. Bisa connect, Pak Hendri? Sorry, Koven, salah pencet tadi saya. Ya, baik. Oke, kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Bapak di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini kami semua yang menyaksikan acara ini, semua boleh belajar, kami boleh mengerti akan sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Engkau sendiri yang mengambil alih, Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kami pencerahan, supaya kami boleh mengerti dan juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom, Ko Hendri. Kita akan memulai. Langsung aja saya share untuk hari ini, malam hari ini kita akan belajar chapter yang ketiga. Chapter ketiga ini tentang Yesus penguasa di dalam hidupku. Oke, saya akan mulai. Saya akan bagikan, saya akan share. Semoga bisa Oke. Bisa dilihat ya, suara jelas. Saya kasih jempol. Suaranya jelas, Ko Henry? Oke, siap. Baik, kita akan mulai kembali pemuritan chapter ketiga tentang Yesus penguasa tunggal di dalam hidupku. Oke. Nah, kita tahu kalau bicara mengenai penguasa itu artinya siapa yang mengendalikan. Penguasa itu adalah seseorang yang memiliki kuasa untuk mengendalikan. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga ada yang mengendalikan kehidupan kita, ya. Nah, seyogyanya adalah sebelum kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, ada 3 oknum yang mungkin bercokol yang menjadi pengendali dalam kehidupan kita. Yang pertama itu mungkin kuasa si jahat, ya, atau setan atau iblis. Yang kedua itu kemungkinan besar juga dosa. Jadi kita ada melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu kebiasaan, dan itu menjadi akar, menjadi karakter, dan itu dosa, gitu ya. Yang ketiga itu juga kedagingan. Kedagingan itu meliputi hawa nafsu, iri hati, dan segala macam hal-hal yang bertentangan dengan roh ya. Nah, apabila 3 hal ini menguasai hidup kita, maka kehidupan kita pastinya tidak berjalan selaras kepada kehendak firman Tuhan, ya. Kalau 3 oknum ini menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan setan itu adalah tuan yang jahat, ya. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kata Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 bagian A. Jadi iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis, ya. Dia mencuri sukacita kita, dia mencuri damai sejahtera kita, dia membunuh karakter kita, dan dia membinasakan iman kita. Ya, itu menjadi pekerjaan-pekerjaan si jahat. Nah, apabila kita ingin selamat tentunya, ya tentunya controller ini atau yang mengendalikan kita itu harus diambil alih, ya. Tidak lain tidak bukan kita harus mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan Yesus itu sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Jadi bisa aja tadi yang saya katakan, bisa aja ada oknum yang pertama itu setan, bisa juga oknum kedua dosa, oknum ketiga kedagingan. Bisa juga tiga-tiganya atau salah satu kombinasi daripada ini semua gitu. Bisa mengendalikan hidup kita. Ya, bisa aja orang itu nggak dikendalikan oleh setan, tapi dia dikendalikan oleh kedagingan dia atau dosa dia. Ya, tapi kalau kita mau kita hidupnya itu selaras, berpadanan dengan firman Tuhan, kita mau selamat tentunya, kita perlu mengganti siapa yang menguasai hidup kita dari 3 oknum yang tadi yang kemungkinan itu menguasai hidup kita, menjadi satu-satunya yaitu Yesus. Ya, jadi itu adalah salah satu cara untuk kita menerima anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya dimulai seperti dari pelajaran yang pertama, yang kedua, yaitu kita dimulai dari iman, percaya. Ya, itu pertama.
Tapi selanjutnya ini udah masuk di dalam tahap tahap selanjutnya ya, yaitu mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan Yesus itu sebagai penguasa tunggal ya. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus yang jadi penguasa tunggal dalam hidup kita? Ada 3 alasan di dalam Alkitab. Saya akan bacakan saja semuanya. Alasan yang pertama adalah kita harus sadar bahwa semua manusia itu adalah budak dosa. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka ini? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia katakan begini, Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ini adalah sebuah statement, sebuah perkataan yang tajam, sebuah perkataan yang tegas dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mengerjakan atau melakukan dosa, seyogyanya atau sepatutnya dia itu sebenarnya otomatis adalah hamba dari dosa. Ya, jadi kalau seorang hamba itu artinya seperti layaknya budak. Ya, zaman dahulu budak itu ditandai dengan kakinya, kaki orang-orang itu dirantai. Jadi budak itu mempunyai sebuah ciri. Jadi mereka entah punya gelang di leher mereka atau punya gelang di kaki mereka. Itu tanda bahwa orang ini bukan orang yang bebas, tapi orang yang dikatakan budak. Nah, seorang budak itu tentunya punya kewajiban untuk mengabdi kepada tuannya atau majikannya. Ya, jadi kalau di lantai ini dia tidak punya kebebasan, dia sudah kehilangan hak, dia sudah tidak bisa berbuat seenaknya. Nah, dia harus mengabdi kepada tuannya. Nah, itu konsep daripada hamba atau budak. Nah, kalau kita bicara mengenai hamba dosa, artinya dosa itu yang jadi majikannya. Ya, dosa itu memperbudak kita. Ya, karena kenapa? Karena kita melakukan yang dikehendaki oleh si dosa itu sendiri gitu. Nah, dosa itu tentunya itu akan menuntun kepada sebuah hal yang namanya maut. Ya, tadi kita udah belajar di pertemuan yang pertama dan kedua. Di dalam Roma 6 ayat yang kedua 3 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya, tetapi karunia Allah ya yaitu hidup yang kekal. Ya. Jadi upah dosa adalah maut. Tidak dijelaskan dosa kecil, dosa mini, dosa sedang, dosa besar. Ya, nggak ada dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi semua dosa upahnya maut. Ya, jadi itu sebuah statement yang jelas sekali bahwa kalau kita belum menerima Yesus, kita ini adalah hamba dosa. Ya, kita ini budak dari dosa. Dan dosa ini punya sebuah karakteristik untuk merusak dan menghancurkan hidup. Ya, itu karakter daripada dosa. Ketika dosa itu diizinkan masuk menjadi pengendali, menjadi majikan di dalam kehidupan kita, dosa itu pasti punya kecenderungan antara dua, merusak dan menghancurkan. Ya, itu karakter daripada dosa. Karena dosa sendiri itu memang menjadi seterunya Tuhan. Jadi dia itu pasti membangkang, ya, artinya memberontak, artinya tidak mau mengikuti yang menjadi perintah Allah. Ya, mengakibatkan apa ketika dia tidak mau mengikuti perintah Allah? Mengakibatkan manusia hidup dalam kesia-siaan. Dan lebih mengerikannya lagi dikatakan upah dosa ialah maut. Ya, jadi maut itu adalah gambaran paling akhir ya ketika manusia itu menolak kasih karunia Tuhan. Ya, maut itu bukan hanya dikatakan kematian yang sementara, ya. Kematian yang jasmani ini kematian kalau kita semua tahu, kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian jasmani. Tetapi kematian yang kedua itu kematian yang lebih mengerikan, yaitu kematian secara kekekalan, ya. Artinya kita dibuang, terpisah dengan kasih karunia Allah, dan kita itu berada di posisi atau di tempat yang sebenarnya tidak didesain untuk kita, yaitu neraka. Ya, jadi kita perlu tahu bukan Tuhan menciptakan neraka itu untuk kita manusia, tetapi tentunya ketika dosa itu menjadi majikan daripada orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau memberikan dirinya untuk menerima Yesus, otomatis dosa itu akan membawa manusia hidup di dalam kesia-siaan. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi perlu sebuah pemahaman terlebih dahulu untuk pertama-tama kita bisa menjawab kenapa Yesus yang harus jadi penguasa tunggal di dalam kehidupan saya. Ya, karena yang pertama harus sadar dulu manusia itu hakikatnya adalah hamba dosa.
ketika kita tidak mengenal, ketika kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita sebenarnya masih di dalam kungkungan atau kita masih dalam status hamba dosa, ya. Karena nanti dijelasin yang kedua. Oke, semua manusia adalah budak dosa. Yang kedua apa? Nah, ini dia. Ada hubungannya kaitannya dengan yang pertama. Kenapa Yesus yang jadi penguasa tunggal dalam hidup kita? Yang kedua adalah Yesus itu menebus kita menjadi miliknya, ya. Jadi di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku, kata Tuhan, ini akunya A-nya besar, jadi Tuhan, aku Tuhan telah menebus engkau. Aku Tuhan telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wah, ini sebuah kalimat firman Tuhan yang menjadi sebuah kepastian. Tadi kita sadar bahwa manusia, semua manusia itu adalah hamba dosa. Ya, kita itu mewarisi dosanya daripada Adam. Semua manusia itu tidak ada yang namanya yang tidak berdosa. Ya, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, artinya semua orang telah berdosa. Dan satu-satunya cara untuk kita keluar daripada jerat dosa atau jadi hamba dosa adalah kita harus butuh yang namanya penebus. Sama seperti budak. Budak itu tidak punya hak lagi di dalam kehidupannya. Budak itu telah kehilangan haknya untuk hidup secara bebas. Dia harus mengabdi kepada majikannya. Nah, pertanyaannya gimana caranya si budak ini untuk free? Bagaimana caranya budak ini untuk bebas? Bagaimana caranya budak ini hidupnya bisa menikmati seperti orang yang biasa, tidak mengenakan yang namanya gelang di leher, gelang di kaki. Gimana caranya? Nggak lain, nggak bukan. Jadi budak ini harus ditebus. Budak ini harus dibayar. Ya. Jadi kepemilikan budak ini harus berpindah tangan. Gitu. Nggak ada cara lain, budak itu nggak bisa bayar majikannya, nggak bisa. Budak ini harus ditebus. Nah, puji Tuhan dikatakan Allah itu sangat mengasihi kita. Dia tidak mau murkanya ditimpa atas kita. Artinya apa? Dia tidak pernah mendesain manusia itu untuk untuk menempati posisi pembangkang gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai seorang penyembah, menggantikan makhluk ciptaannya yaitu Lucifer, ya Lucifer ya, atau sepertiga daripada penghuni surga itu kan dulunya Lucifer itu kan adalah salah satu malaikat yang menyembah ya, jadi menyembah Tuhan ya, dia adalah seorang penyembah, dia itu dulu worship leader ya, mungkin di surga itu worship leadernya dulu Lucifer. Nah kemudian Lucifer itu berusaha untuk menyaingi, dia pengen disembah juga, dia pengen mengambil tahtanya Tuhan. Singkat cerita, Lucifer dikalahkan, dibuang di bumi ya menjadi Lucifer. Sepertiga daripada isi surga itu ikut sama Lucifer semua. Nah, tentunya pada saat itu terjadi kekosongan penyembah ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa sih? Ya. Karena satu ya, Pak Paulus atau Pak Gembala pernah berkata kepada saya, ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Kita pikir Tuhan itu dahsyat, maha segalanya, tapi Tuhan itu tidak bisa melakukan satu hal. Tuhan itu tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Ya. Jadi saya bilang, oh iya, logik juga ya. Dia itu yang disembah, dia nggak bisa menyembah dirinya gitu. Jadi dia perlu orang yang menyembah dia, dia perlu sesuatu yang menyembah dia. Nah, untuk itulah karena kekosongan tidak ada penyembah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu menjadi penyembahnya Tuhan. Kalau ditanya kita ngapain Pak nanti kalau misalnya nanti satu saat kita dipanggil pulang, ya kita sama-sama untuk menyembah. Jadi makanya kenapa kita di gereja itu diajarkan untuk menyembah Tuhan, yaitu supaya tidak kagok. Ketika kita pulang ke surga, kita tahu tugas kita adalah menyembah Tuhan. Nah, dikatakan kembali lagi, Allah itu sangat mengasihi kita. Dia tidak mau murkanya tertimpa atas kita. Oleh karena itu, Tuhan itu mengutus Yesus untuk datang, anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Jadi perlu sebuah korban untuk menggantikan dosa itu. Akibat kutuk dosa, hukum dosa, maut itu harus ditebus. Ya. Nah, caranya gimana? Tidak ada cara lain selain Yesus itu datang, anak Allah itu datang,
sebagai korban yang istilahnya menggantikan yang tidak bercacat noda, menggantikan kematian kita sebagai manusia yang harusnya kita tergantung di atas kayu salib, seharusnya kita yang terkutuk, justru dia yang menggantikan kita, ya. Dan kematian itulah menjadi penebus manusia dari dosa. Nah, ketika manusia ditebus, artinya kutuk itu berpindah. Ya, kita yang tadinya terkutuk tidak lagi terkutuk. Kita yang tadinya budak bukan lagi jadi budak. Kita jadi yang namanya orang yang bebas. Kita yang tadinya dulu di dalam gelap, kita ditebus menjadi berpindah kepada terang yang ajaib. Kita yang dulunya hamba dosa berpindah kepada hamba kebenaran. Jadi Tuhan kita harusnya berganti. Ya, kenapa? Karena dikatakan engkau ini kepunyaanku. Kalau kita tebus, kayak misalnya ya contoh, Ko Hendri ke Pegadaian gitu. Ko Hendri punya handphone, ambil uang gitu ya. Kemudian handphonenya Ko Hendri kan di Pegadaian. Ko Hendri satu saat mau nebus tapi nggak punya uang. Terus kemudian Ko Hendri bilang sama saya, Ko Fendi, kalau ada uang tebus aja handphone saya. Handphone saya masih bagus, itu keluaran iPhone, keluaran yang iPhone 14 ya, misalnya begitu. Nah, ceritanya saya punya uang. Saya tebus handphonenya. Nah, ketika saya menebus handphone itu bukan lagi milik Ko Hendri. Handphone itu menjadi orang yang menebus handphone itu. Ya, jadi handphone itu menjadi milik saya. Nah, sama juga gitu. Ketika dulu kita itu hamba dosa, ketika kita ditebus, kita bukan lagi hamba dosa. Kita itu hambanya Tuhan. Ya, jadi hamba kebenaran. Nah, oleh karena itu setiap kepunyaannya dia punya hak, punya otoritas untuk membenahi hidup kita. Tentunya kalau kita sudah membeli sesuatu ya dari misalnya kita punya televisi gitu ya. Itu kan kalau kita sudah beli, kita tebus, kita bawa ke rumah kan kita terserah kita. Kita mau nyalain 24 jam, kita mau nggak nyalain, ya terserah kita. Jadi kita yang punya otoritas, kita punya kuasa untuk menggunakan milik kita. Jadi seperti itu. Kenapa Yesus yang jadi penguasa tunggal? Karena yang kedua, Yesus sudah menebus kita jadi miliknya. Nah, yang ketiga, ini juga ada relasinya. Kenapa Yesus yang harus jadi penguasa tunggal dalam hidup kita? Ya, nggak boleh yang lain. Yang ketiga adalah alasannya Yesus itu adalah Tuhan atas hidup kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ia di sini besar, jadi Tuhan suruh sampaikan. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini jelas bahwa Injil itu, firman itu menyampaikan bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberi jaminan keselamatan. Jadi itu adalah damai sejahtera. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dari semua orang, bukan untuk orang Israel saja. Ya, Kisah Para Rasul ini dituliskan oleh seorang murid Yesus yang namanya Lukas. Ya, jadi dia memberitakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dari orang Israel saja, tetapi dari semua orang. Nah, penting untuk kita menyadari bahwa satu-satunya cara untuk kita dibebaskan dari dosa yang memperhamba kita adalah dengan memperhambakan diri kita kepada Kristus. Ya, jadi artinya yang tadinya kita mungkin hamba dosa, hamba daripada kedagingan, atau hamba daripada kuasa kegelapan, kita harus switch mindset kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita harus switch. Kita bukan lagi hamba dosa, saya bukan lagi hamba iblis, saya bukan lagi hamba kedagingan, tetapi saya adalah hamba kebenaran. Ya, dengan seperti itu jalan satu-satunya untuk kita dibebaskan dari dosa yang menghamba kita. Kalau enggak, selamanya kita akan selalu terikat. Ya, terikat dalam dosa. Dosa itu seperti lumpur yang menghisap. Jadi selama kita tidak mengeluarkan diri kita dari lumpur itu, cepat atau lambat kita akan dihisap dan akan masuk ke dalam lumpur itu. Nah, gimana caranya? Ya, tentunya pasti ada caranya. Ya, memperhamba diri kepada Kristus itu seperti apa wujudnya? Caranya adalah kita harus bertobat. Dan bertobatnya bukan bertobat sementara kemudian besok umat, ya tomat. Ya, ini bertobat total.
Ya, bertobat total artinya membiarkan Yesus sebagai yang satu-satunya yang memerintah atas hidup kita. Artinya kita harus mengisi pikiran kita dengan firman, dan firman itu yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita yang kita harus kerjakan. Jadi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, sesuatu yang di luar firman, sesuatu yang samar-samar, yang kayaknya abu-abu, kayak abu-abu itu apa ya? Putih enggak, hitam enggak, abu-abu, itu menurut saya itu bukan sesuatu yang patut kita ikutin. Jadi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu di luar itu dikatakan itu bukan dari Tuhan. Nah, makanya kita harus belajar untuk taat kepada segala perintah Allah secara radikal. Secara radikal ini bukan artinya wah, ini fanatik ya. Sebenarnya bukan fanatik, tetapi kita harus belajar untuk memilah-milah mana yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan itu mau memproses kita itu step demi step. Ya nggak mungkin Ko Henry punya kapasitas misalnya baru di SD dikasih soal ujian tuh SMA, nggak mungkin. Jadi kita pun juga tidak perlu memburu-buru Tuhan, Tuhan saya mau cepet-cepet lulus, saya mau cepet-cepet kerja. Dulu kan kita begitu ya, dulu kita pas sekolah pengen cepet-cepet kerja. Tapi sekarang kalau saya bilang kita kerja, pengennya cepet-cepet balik lagi ke sekolah. Kayaknya lebih enak sekolah ya, cuman tidur, makan, belajar, tes, ujian, main sama teman. Udah, itu doang. Ya, jadi kayaknya enak. Nah, tapi kembali lagi, kita harus taat pada segala perintah Tuhan secara radikal. Dan hidup kita tentunya harus berbuah. Ya, saya percaya kalau kita bertobat, kita membiarkan Yesus memerintah dalam hidup kita, kita taat kepada firman Tuhan, pasti hidup kita tuh berbuah. Berbuah itu tandanya apa? Hidup kita tuh memuliakan nama Tuhan. Ketika orang melihat kita, orang bukannya melihat kita yang lama, bukan lagi hidup kita yang lama, tetapi orang melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Kita hidup bisa jadi berkat. Kita hidup bisa berguna buat orang lain. Kita hidup bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita hidup bisa memberkati orang lain. Ya, orang lain banyak terberkati dalam kehidupan kita. Nah, itu baru hidup yang dikatakan memuliakan Tuhan. Jadi ingat, ada 3 hal yang esensial kenapa Yesus harus jadi penguasa tunggal. Yang pertama adalah sadari semua manusia itu hamba dosa. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya yang menebus kita menjadi kepunyaannya. Jadi kita ini udah ada kepunyaannya. Kalau kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tahu bahwa kita itu ditebus. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, tetapi dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Yang ketiga, kita harus sadari juga, Yesus itu bukan hanya menebus kita. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau kita tahu dia adalah Tuhan, dia yang berdaulat. Nah, ini yang kadang-kadang suka error nih manusia ini nih. Kadang kita tuh cuma menjadikan Yesus sebagai objek. Objek apa? Untuk meminta. Ya, minta dong Tuhan, kabulin dong Tuhan, sembuhin saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Selalu kita menjadikan Yesus tuh objek. Ya, Yesus emang bank. Ya, bisa disogok. Yesus, saya kasih perpuluhan ya. Jangan lupa berkati hidup saya ya. Yesus, saya kasih persembahan ya. Jangan lupa ya, kembalikan berlipat-lipat. Ya, Yesus itu bukan mafia, bos. Ya, bukan artinya kita sogok-sogok. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia adalah yang berdaulat. Dia tahu cara memberkati kita. Dia tahu waktu terbaik untuk memberkati kita. Dia itu berdaulat. Kita itu mau disembuhkan atau tidak disembuhkan, kita mau diberkatin atau belum diberkatin, kita mau seperti apapun, itu dia punya kedaulatan. Yang namanya raja, kan nggak bisa nuntut raja ya. Raja itu kan punya kedaulatan. Presiden juga sama. Kita nggak bisa bilang, Presiden, tolong dong besok cabut PPKM-nya. Nggak bisa, tergantung dia aja. Dia mau mutusin apa, ya sama. Yesus juga seperti itu. Dia punya kedaulatan. Nah, yang terakhir adalah, mari kita semua ambil keputusan. Jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan ditunda-tunda, karena ketika Yesus menjadi penguasa tunggal, tentunya dia yang akan menuntun langkah hidup kita. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiskusi dan kita sama-sama akan berdoa sebelum kita berdiskusi dan bertanya. Yuk, sama-sama saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah menyaksikan dan juga mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran hari ini, Tuhan. Biarlah pengajaran hari ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami semua,
yang mendengar, dan kami semua diberkati. Kami semua siap menjadi murid-murid Kristus yang radikal, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami perlu Tuhan yang menebus kami menjadi kepunyaan-Mu. Dan ketika kami ditebus, kami kepunyaan-Mu, dan kami menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami. Jadilah penguasa tunggal di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat di dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami dituntun kepada kemuliaan demi kemuliaan untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Terima kasih. Tuhan berkati waktu kami untuk berdiskusi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Saya akan stop sharing.